Halo, perkenalkan nama saya Narendra Kakakinanta dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2196248 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tema bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, nantinya selain kita membahas tentang bagaimana sih cara yang bijak dalam menggunakan media sosial, kita juga akan membahas manfaat-manfaat media sosial untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita ulas lebih dalam lagi untuk kebijakan media sosial dan manfaat-manfaatnya, kita perlu mengetahui apa itu media sosial. Jadi, media sosial itu adalah suatu platform digital di era modern yang dapat kita akses untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari, mulai dari membagikan foto, membagikan video, membagikannya untuk hiburan, untuk kenangan, untuk konsumsi publik, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk saat ini, hampir semua yang kita butuhkan atau semua yang kita mau ada di media sosial. Berbeda dengan zaman dulu yang mungkin hal itu adalah mustahil kita temukan, namun di era sekarang yang sudah canggih dan modern ini, kita bisa menemukan apa yang kita sukai, apa yang kita mau, dan apa yang kita cari di media sosial. Manfaat media sosial ini bisa kita gunakan untuk media pembelajaran. Yang kita tahu bahwa saat sekarang ini banyak sekali platform-platform pembelajaran yang menggunakan media sosial di era digital ini, mulai dari sekolah, kuliah, sampai tempat les-les private. Lalu manfaat selanjutnya adalah media sosial sebagai dokumentasi. Manfaat media sosial sebagai dokumentasi itu dapat kita peroleh dengan cara kita mengunggah apa yang ingin kita unggah ke media sosial, baik itu foto, video, maupun story. Selanjutnya adalah manfaat dari media sosial untuk sebagai media hiburan. Kita tahu bahwa kehidupan ini nggak selamanya itu enak-enak aja atau enteng-enteng. Jadi kita itu ada kalanya punya beban yang berat, maka dari itu kita sangat butuh hiburan. Di zaman sekarang ini, siapa sih yang nggak tahu Facebook, Instagram, ataupun TikTok? Nah, salah satu media hiburan yang isinya itu lucu-lucu berupa video-video itu ada di TikTok. Maka dari itu, TikTok sangat membantu kita untuk merefleksikan otak sejenak dan mencari hiburan apa yang kita mau. Nah, ada satu lagi untuk media sosial. Manfaat media sosial sebagai media promosi. Kalau kita punya usaha jualan apapun itu, di era yang sudah mudah ini, di era digital ini, kita pasti mencari papak mulai dari media sosial dahulu. Yang pertama kita cari adalah platform-platform yang memang sudah ada disediakan oleh masing-masing pemilik perusahaan tentang platform itu. Salah satunya ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak lainnya. Jadi kita bisa memposting apa yang ingin kita jual, barang apa yang ingin kita jual di platform tersebut. Nah, saatnya kita masuk ke tema pembahasan yang di awal tadi, yaitu cara menggunakan media sosial yang bijak. Kita nggak bisa pakai media sosial secara sembarangan ataupun tidak ada attitude dalam menggunakan media sosial. Kita sama sekali tidak bisa untuk melakukan hal itu, apalagi di zaman sekarang ini telah ada UU ITE yang mengatur tentang kebijakan media sosial. Di era sekarang ini kita harus menjaga jari, menjaga setiap apa perkataan yang ingin kita omongkan di media sosial, karena jangan sampai apa yang kita ketik atau apa yang kita omongkan malah bisa jadi menyinggung orang lain. Sebenarnya cara menggunakan media sosial yang bijak itu sangat mudah. Yang pertama,
jaga privasi seseorang atau jaga privasi diri kita sendiri. Contohnya alamat email, nomor telepon, atau alamat rumah tempat tinggal. Itu sebisa mungkin kita jaga dan jangan kita umbar di media sosial demi menghindari kejahatan-kejahatan yang sama sekali tidak kita inginkan. Yang kedua, kita harus sangat menjaga etika-etika omongan dan jari-jari kita agar setiap apa perkataan yang kita tulis tidak menyinggung orang lain. Semisal kita menemukan suatu konten yang memang tidak cocok untuk kita, daripada kita menghujat, daripada kita mengetik sesuatu kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, lebih baik kita langsung scroll saja itu konten. Yang ketiga adalah hindari pesan-pesan atau berita hoax, karena di berita hoax ini sendiri kita itu sama saja menyebarkan kebohongan untuk orang lain. Yang keempat yaitu jangan sembarangan memposting foto atau video yang memang kurang berkenan. Ini juga masuk ke dalam hal privasi dalam media sosial. Cara terakhir menggunakan media sosial dengan bijak menurut saya adalah kita harus berhati-hati pada tawaran orang lain yang mungkin mengirimkan pesan kepada kita. Jangan mudah tergiur tawaran-tawaran. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada mini vlog kali ini. Terima kasih telah menonton.